Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Abduzahiliatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum audit untuk modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Subus. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut, di sini sudah ada internal control questionnaire yang dibuat oleh Saudari Rita untuk PT Subus. Di sini ada internal control questionnaire untuk penjualan dan piutang usaha. Di sini untuk mayoritas internal control untuk penjualan dan piutang usaha yaitu ya, jawabannya ya gitu. Sehingga auditor memberikan kesimpulan untuk internal control PT Subus yaitu memberikan penilaian yaitu baik seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit untuk piutang usaha dan penjualan. Tujuan audit untuk piutang usaha yaitu yang pertama, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat pada pisah batas. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan dan dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya yaitu tujuan audit untuk penjualan. Yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Selanjutnya adalah untuk prosedur audit piutang usaha dan penjualan. Di sini yang pertama ada prosedur audit untuk piutang usaha, yaitu pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah per klien, teman-teman bisa lihat di daftar piutang dari Saudari Esther di buku 1 halaman 52 sampai dengan 56. Selanjutnya yaitu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Nah, ini untuk kebijakan akuntansi perusahaan PT Subus. Teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 23. Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Selanjutnya yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini sudah dilakukan, di sini sudah saya buatkan rasio perputaran piutangnya. Nah, di sini sudah saya resum untuk penjualan tahun 2016, 17, dan 18, serta piutang usaha tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk penjualan di tahun 2016, teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 222, dan piutang usahanya juga bisa dilihat di buku 1 halaman 222. Dan untuk penjualan tahun 2017 dan piutang usaha tahun 2018, 17, dan 18 ini, teman-teman bisa lihat di neraca untuk kalau penjualan itu di laba rugi, kalau piutang usaha itu di laporan neraca di buku 1. Selanjutnya untuk rumus receivable turnover tahun 2017, yaitu penjualan tahun 2017
sebesar 30.621.597.850 dibagi dengan rata-rata piutang usaha dengan cara piutang usaha tahun 2016 ditambah dengan piutang usaha tahun 2017 dibagi 2. Maka hasilnya sebesar 6,58 kali. Lalu untuk receivable turnover sama rumusnya, penjualan tahun 2018 dibagi dengan rata-rata piutang usaha yang dimana piutang usaha tahun 2017 ditambah dengan piutang usaha tahun 2018 dibagi 2. Maka hasilnya 10.312.997.769. Setelah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha, maka didapatlah hasilnya 4,16 kali untuk receivable turnover tahun 2018. Selanjutnya, dari receivable turnover ini, rasio perputaran piutang ini, kita dapat melihat menarik kesimpulan bahwa dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui bahwa PT Sugus mengalami penurunan dalam perputaran piutang. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan maka makin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analitis, PT Sugus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha. Nah, untuk prosedur analitis, teman-teman bisa lihat di ARP 1.1 dan 1.3. Untuk piutang usaha, PT Sugus mengalami peningkatan sebesar 41%, sementara kas dan setara kas mengalami penurunan minus 30%, penjualannya meningkat sebesar 39%. Dari hasil itu, dari hasil kesimpulan prosedur analitis juga diketahui bahwa PT Sugus mengalami penurunan dalam penagihan piutang usahanya terhadap pelanggannya seperti itu. Selanjutnya ada lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Teman-teman bisa lihat di indeks atau melakukannya di indeks EE. Sini sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah ada nama pelanggan, alamat, jumlah klien. Ini teman-teman bisa lihat di daftar piutang dari saudari Esther. Buku 1 halaman 160 buku 1 halaman 52 sampai 56. Di sini juga untuk hasil konfirmasi, teman-teman bisa lihat dari daftar konfirmasi buku 2 halaman 27 sampai 36. Kita lihat bahwa di sini ada PT Krakatau. PT Krakatau sini sudah saya masukkan nominalnya, ada PT Krakatau, PT Merdeka, Orientasi, Lestari, Nuansa, dan lainnya. Di sini ada untuk NR itu adalah singkatan dari no reply. Jadi si PT Krakatau ini nggak menjawab hasil konfirmasi yang diajukan atau yang diberikan oleh si pihak perusahaan PT Sugus dalam rangka untuk audit. Di sini PT Merdeka menjawab hasil konfirmasi, itu hasilnya adalah reporting difference, artinya konfirmasinya nggak cocok, itu sebesar 10 juta. Nah, untuk keterangan hasil konfirmasi, teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 56 sampai dengan 57. Nah, itu si PT Merdeka mengajukan bahwa cocok, tapi ada selisih sebesar 10 juta. Nah, 10 jutanya ini kita lihat bahwa si PT Merdeka tanggal 21 Januari 2019 itu sebesar 93.960. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari. Telah dianggap lunas oleh PT Merdeka.
sebesar 10 juta. Nah, tapi setelah saya telusuri di bukti bank masuk, si PT Merdeka itu yang bayar tanggal 27 Desember ini belum masuk atau tidak ada di bukti bank masuk. Sehingga perbedaannya 10 juta ini kita tulis, tapi total nominalnya untuk laporan penerimaannya itu tetap itu sebesar 103.960 seperti itu. Jadi teman-teman juga harus menelusuri ke bukti bank masuk gitu ya. Selain dari konfirmasi, lalu juga dari keterangan-keterangan tambahan, teman-teman juga harus menelusuri ke bukti bank masuk seperti itu. Nah, untuk orientasi, lestari, dan nuansa itu no reply, mereka nggak ada jawaban nggak menjawab konfirmasi. Terus juga ada PT Pelita, untuk konfirmasi pertama itu tidak menjawab. Tapi konfirmasi kedua PT Pelita itu menjawab dengan jawaban CB. CB itu artinya adalah confirming balance. Jadi itu sudah cocok dengan saldo yang ada di PT Pelita. Terus PT Queenie juga tidak menjawab hasil konfirmasinya. Selanjutnya ada PT Sejahtera. Nah, PT Sejahtera ini ada RD, reporting difference itu karena sebesar 22 juta itu kita lihat di halaman 56 bahwa si PT Sejahtera ini sebesar 22 juta itu penjualan tanggal 28 Desember itu batal kirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Dan kita lihat juga di surat konfirmasi dari PT Sejahtera juga seperti itu. Jadi barang dikirim tanggal 3 Januari 2019 sehingga penjualan harus piutang itu harus berkurang gitu ya. Karena piutangnya itu belum diakui juga kan karena barang harusnya sampai ke pelanggan dulu gitu karena dia menggunakan FOB destination volume seperti itu baru pendapatan bisa diakui juga. Terus untuk 22 jutanya ini ada jurnal koreksi ya karena ada perbedaan perbedaan nominal ya kan sehingga dibuatlah jurnal koreksi untuk PT Sejahtera penjualan di debit sebesar 20 juta, PPN keluarannya 10%, 10% itu dari 10%, 2 juta ini dari 20 juta dikali 10%, maka hasilnya 2 juta. Terus di kreditnya adalah piutang usaha sebesar 22 juta. Seperti itu. Selanjutnya ada piutang usaha lancar juga tidak memberikan konfirmasi, tidak membalas konfirmasi. Selanjutnya ada PT Wahana. Nah, PT Wahana ini juga ada reporting difference sebesar 1.500.000. Nah, kalau misalkan kita lihat si PT Wahana ini di halaman 56 dan hasil konfirmasi juga di buku 2 halaman 27 sampai 36 itu kita lihat bahwa PT Wahana itu ada konfirmasi bahwa dia sudah membayar pelunasan piutangnya tanggal 27 Desember yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, maka dari itu ada dilakukan jurnal koreksi sebab PT Wahana sudah bayar nih 1.500.000 tapi sama kita belum dibukukan. Maka kita bukukanlah kita catat ya, kita lakukan jurnal koreksi. Sebesar 1.500.000 ya. Nih,
belum dikelilingkan. Jadi kas pada piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Itu selanjutnya ada PT Rimba. Ini juga ada RD, ya kan, RD sebesar 11 juta. Kita lihat di halaman 56 dan 57. Untuk PT Rimba itu sudah membayar penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember dengan giro bank jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan piutang utangnya. Nah, sebenarnya PT Rimba itu sudah bayar, tapi sama PT Subus belum dibukukan, sehingga harus ada jurnal koreksi untuk si PT Rimbanya itu sebesar 11 juta ya. Nah, ini dia. Sebesar 11 juta. Sebesar 11 juta itu sudah cocok. Selanjutnya ada PT Tempo itu ini untuk PT Rimba tidak perlu dilakukan jurnal koreksi karena saldonya sudah cocok itu dengan hasil konfirmasi sebesar 11 juta. Selanjutnya ada PT Tempo. Nah, ini PT Tempo itu ada memberikan konfirmasi bahwa sudah menjawab konfirmasi, ada RD, dia itu udah bayar utangnya, sudah membayar utangnya sehingga harus dikoreksi gitu. Tapi di sini ada di halaman 57 penjelasan bahwa pembayaran piutang PT Tempo itu sudah dibayarkan, tapi ternyata dibawa kabur oleh si salesman-nya itu, sehingga perlu kita lakukan jurnal koreksi gitu ya. Nah, jurnal koreksinya yaitu untuk PT Tempo itu adalah beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta. Terus ada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta itu dikredit gitu ya, karena sehingga beban piutang tak tertagih ini itu masuk ke beban usaha ya gitu. Jadi masuk ke laporan laba rugi sehingga mempengaruhi nanti saldo di laporan laba rugi, saldo akhir laporan laba rugi. Terus piutang usahanya juga akan berkurang sebesar 15 juta di laporan neraca gitu. Selanjutnya ada PT Zebra Pratama. Nah, ini di halaman 57 itu dijelaskan bahwa PT Subus itu salah catat. Seharusnya itu untuk pelunasan piutang si PT Lestari. Nah, si PT Lestari itu harusnya udah ngelunasin piutang nih sebesar 15 juta. Tapi ternyata PT Subus itu salah catat. Salah catatnya malah di akun piutangnya si Zebra Pratama, sehingga akun piutang Zebra Pratama harus masih bertambah, tapi akun Lestarinya itu harus berkurang sebesar 15 juta gitu. Ya. Jadi dilakukan jurnal koreksi seperti ini. Piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta didebet, terus piutang usaha PT Lestari itu berkurang sebesar 15 juta karena ada kesalahan si PT Subus mencatat pelunasan piutang si PT Lestari gitu. Selanjutnya ada PT Zebra. Nah, ini PT Zebra melakukan PT Zeira
PT Zaira itu sudah melunasi piutangnya, tapi belum dikeliringkan oleh kasir PT Sugus sebesar Rp400.000. Maka dari itu, kita perlu mencatat jurnal koreksi untuk pembayaran Rp400.000-nya itu. Karena itu dibayarkan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 seperti itu. Jadi jurnalnya adalah di debit kas sebesar 400.000 dan piutang usaha PT Zera berkurang di kredit sebesar 400.000 juga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk hasil penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini, teman-teman bisa dilihat di buku 1 halaman 57, itu ada prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak disetujui dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019. Itu teman-teman bisa lihat daftar jumlah pelunasan piutangnya serta nama pelanggannya di halaman 57 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke prosedur audit selanjutnya, yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Tadi sudah kita tindak lanjuti ya terkait konfirmasi dari klien seperti itu. Selanjutnya itu ada jurnal koreksi juga untuk PT Usaha Lancar. Teman-teman bisa lihat di halaman 56, itu PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah pesanan dari PT Usaha atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta telah diserahkan ke PT Usaha Lancar. Tapi salah catat nih si PT Sugus. Seharusnya sebesar 220 juta gitu. Nah, makanya itu PT Sugus kurang catat kan untuk piutang usaha si Usaha Lancar ini gitu. Sehingga PT Sugus melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Jurnalnya adalah piutang usaha di debit sebesar 198 dari kekurangannya itu dari 220 juta dikurangin 220 juta dikurang dengan 22 jutanya itu, sehingga dapatlah hasilnya 198 juta. Lalu ada penjualannya itu sebesar 180 juta. Nah, ini PPN keluarannya itu didapat dari 10% dari penjualan sebesar 180 juta. Jadi penjualan kreditnya penjualan dan PPN keluaran. Penjualannya juga bertambah sebesar 180 juta dan PPN keluarannya juga bertambah sebesar 18 juta. Seperti itu. Selanjutnya ada bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dapat memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini ada di indeks EE1 dan EE2. Kita lihat di EE1 dulu. Nah, ini ada indeks EE1 adalah ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, ini pengiriman pertama yaitu tanggal 14 Januari 2019. Untuk tanggal ini teman-teman bisa lihat di halaman 3 nomor 6 itu melakukan konfirmasi piutang usaha dan utang usaha. Lalu konfirmasi kedua untuk piutang usaha itu tanggal 1 Februari 2019. Gitu. Selanjutnya ini ada saldo menurut konfirmasi yaitu CB. CB itu ada confirming balance. Terus ini ada 2 jawaban jumlah konfirmasi yang CB kita bisa lihat di EE ya. EE ada 2 orang di hasil konfirmasi pertama. CB. Selanjutnya yaitu kita ke selisih yang dilaporkan. Nah, hasil konfirmasinya itu ada
hasil konfirmasi itu ada RD. RD itu reporting difference. Dia membalas konfirmasi tapi ada pengecualian gitu ya. Nah, ini jumlah konfirmasi untuk pengiriman pertama konfirmasinya itu ada 7. Itu bisa dilihat di sini di di indeks EE. Hasil konfirmasi ada RD 1 2 3 4 5 6 7 itu ya. Ada 7. Nah, ini selanjutnya untuk total kembali itu 7 juga NR yang no replay kan. Jadi kalau dijumlah itu ada 16 konfirmasi. Seperti itu. Untuk jumlah itu didapat dari penjumlahan dari CB. Penjumlahan dari CB itu kan sebesar kalau CB 90 tambah 182 ya. Seperti itu. Terus untuk RD itu penjumlahan juga dari indeks EE yang RD 103 ditambah 107 ditambah 151, 27 dan sampai 159 ini. Selanjutnya ada selisih dari berarti ini 44.900 itu didapat dari sini ya. Perbedaannya sebesar 44.900. Selanjutnya tidak kembali juga totalnya itu dapat dari NR hasil konfirmasi pertama ini 33 juta ditambah 11 juta tambah 59 tambah 116 ditambah 10 miliar ditambah 132 juta dan ditambah 390 untuk hasil NR konfirmasi pertama. Nah, ini untuk total yang dikirim 11.990 itu didapat dari sini ya, jumlah per kliennya gitu. Nah, untuk persentase tahun berjalan itu dari D7 berarti ini saldo konfirmasi CB dibagi dengan total piutang usahanya sebesar 11.990 ini dibagi. Nah, untuk ini juga sama dibagi dengan total piutang usahanya dapat hasil 5%. Terus untuk selisihnya juga dibagi juga dari 44 dibagi sama 11990 dibagi dengan total piutang usahanya, maka hasilnya 0,4%. Lalu untuk NR itu juga sama 11.009 dibagi dengan total piutang usahanya, maka hasilnya harus 100% ya. Nah, untuk persentase tahun lalu, nah ini piutang usaha tahun 2017, teman-teman bisa lihat di neraca halaman 13. Itu ada piutang usaha yang sudah diaudit ya sebesar 8.497.902 dan 298. Caranya sama, total ini dibagi dengan total piutang usaha persentase tahun lalu ya, piutang usaha tahun lalu. Dan seterusnya juga seperti itu, maka persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha yaitu sebesar 141%. Ini harus 100% ya untuk ini. Selanjutnya nah, ini untuk konfirmasi kedua yaitu dilakukan tanggal 1 Februari 2019 yang seperti tadi saya jelaskan bahwa teman-teman bisa lihat di halaman 3 buku 1 untuk jadwal-jadwal pengiriman konfirmasi dan pemeriksaan. Nah, ini sudah ada ya di saldo konfirmasi untuk tanggal 1 itu kita bisa konfirmasinya itu untuk CB ada 1 ya. Kita bisa lihat di sini. Konfirmasi kedua itu CB ya sebesar 1 doang gitu ya. Selanjutnya itu berarti 10 juta 357.027 itu didapat dari mana? Dari sini. 10.357.027. Selanjutnya yaitu untuk RD itu tidak ada ya karena konfirmasi yang balas tidak ada. Jadi nggak ada RD, adanya no replay, sehingga
kita langsung ke tidak kembalinya aja, NR. NR itu penjumlahan dari jumlah NR ini 33 ditambah 103 tambah 11. Jadi dijumlah aja untuk yang NR ini di konfirmasi kedua. Terus 86 itu berarti D8 dibagi dengan total piutang usahanya untuk tahun 2018. Ya, jadi hasilnya 86%. Selanjutnya yang 742 dibagi juga dengan 11 jadi 6%. Lalu persentase tahun lalunya itu 122. 122 itu dapat dari 1357 dibagi juga dengan piutang usaha tahun 2017 itu sebesar 8497922. Ini juga sama 742 dibagi dengan piutang usaha tahun 2017. Jadi hasil dapatlah 131%. Oke, selanjutnya yaitu ada lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, ini seperti yang tadi kita jelaskan sudah dibuat di indeks EE. Ya, ini sudah kita lakukan ya untuk prosedur auditnya. Selanjutnya adalah perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Nah, ini retur penjualan kita lihat di PL1 ini tidak ada ya karena sudah ada di tahun 2018 dan sudah dicatat sama perusahaan gitu. Jadi tidak perlu dilakukan jurnal koreksi lagi. Selanjutnya yaitu uji bisa batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari setelah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini di PL 1.1. Nah, di PL 1.1 ini teman-teman bisa lihat di dokumen-dokumen halaman 62 sampai 76 atau dapat dilihat di buku 1 halaman 57. Itu sudah ada resumnya di situ, sudah ada di resum. Jadi teman-teman bisa lihat dan masukkan di situ. Untuk lebih memastikan lagi, teman-teman harus melihat ke dokumen-dokumen yang di halaman 62 sampai 76. Tapi di halaman 62 sampai 76 ini hanya terbatas sampai 28 Desember aja gitu. Jadi dokumennya hanya sampai 28 Desember. Tapi untuk bulan Januari 2019-nya itu tidak ada di dokumen-dokumennya sehingga teman-teman harus melihat di buku 1 halaman 57. Seperti itu. Selanjutnya ada prosedur audit untuk nomor 10 yaitu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pinjaman piutang, usaha misalnya kredit bank dan anjak piutang. Ini tidak ada ya, tidak dilakukan dan tidak ada dokumennya juga, tidak ada keterangannya juga di buku. Terus ada verifikasi apakah pencadangan piutang tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pencadangan piutang. Jadi perusahaan itu menggunakan metode penghapusan langsung. Jadi untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih itu langsung dihapuskan gitu. Jadi tidak menggunakan pencadangan piutangnya. Selanjutnya yaitu bila ada dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian. Oke, ini sudah dilakukan ya. Tadi sudah saya buatkan jurnal koreksi juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PT Sugus ya terkait kekurangan, itu salah catat, terus juga belum dibukukan clearingnya atau emang tidak ada di buku bank masuk gitu. Jadi kita harus saling cek gitu ya. Sehingga ini sudah ada jurnal koreksinya, sudah saya buatkan ringkasannya juga di sini di jurnal koreksi. Yang tanggal itu PT Sugus mencatat 2 kali atas penjualannya untuk PT Krakatau, maka harus didebat penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran 1 juta, dan piutang usahanya 11 juta. Karena si PT Sugus itu 2 kali mencatat untuk PT Krakatau. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 56. Pesanan PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan dan tercatat 2 kali. Itu ada keterangannya di halaman 56, teman-teman bisa cek di situ ya. Selanjutnya itu ada piutang usaha.
Untuk balas gugus salah catat yang tadi saya itu yang sebesar 198 juta itu sudah saya sudah saya masukkan ya, sudah saya betulkan, sudah saya koreksi. Nah ini jurnal koreksinya seperti itu. Selanjutnya kita ke prosedur audit yang terakhir, yaitu buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah ini sudah ada di indeks E dan E1 ya, sudah saya buatkan. Nah, untuk ini hasil dari koreksi di sini debitnya sebesar 213 juta dan kredit 75.900.000 dan totalnya itu ada koreksi sebesar 12.128.073.240. Itu dimasukkan ke indeks E di mana piutang usaha itu debitnya sebesar 213 juta, terus juga kreditnya 75.900.000 itu didapat dari indeks E ya yang tadi. Maka per auditnya sebesar 12.128.073.240. Selanjutnya untuk piutang afiliasi itu tidak ada. Nah, untuk piutang lain-lain, ini ada di jurnal koreksi, kita bisa lihat di indeks E1. Di E1 itu ada piutang lain-lainnya karena ada beban piutang tak tertagih gitu ya. Piutang tak tertagih. Nah, ini untuk piutang lain-lain kita lihat di jurnal koreksi piutang lain-lain. Nah, ini beban piutang tak tertagih. Selanjutnya ada piutang lain-lain tidak ada jurnal koreksi gitu ya. Jadi tetap hasilnya sebesar 85 juta. Maka untuk per audit tahun 2018 itu sebesar per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 12.213.073.240. Nah, hasil ini akan berpengaruh kepada laporan neracanya. Kita input ke laporan neraca ya di indeks A2.1. Nah, ini untuk piutang usaha itu sebesar ada debit ya sebesar 213, terus kreditnya 75.900.000, terus per auditnya itu 12.213.073.240 sesuai dengan indeks E. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya untuk kesimpulan dari indeks E ini untuk piutang usaha, yaitu dari hasil pemeriksaan piutang usaha terhadap daftar piutang usaha yang terdapat pada indeks E1 dan konfirmasi piutang usaha pada indeks EE. Dari data tersebut kami simpulkan bahwa piutang usaha disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Selanjutnya yaitu prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai. Nah, di sini untuk pajak pertambahan nilai itu tidak ada keterangan lebih lanjut ya, sehingga kita strip tidak dilakukan pemeriksaan. Sehingga karena bukti-bukti dan keterangannya di modul 2 itu dokumen-dokumennya tidak tersedia dan tidak ada tambahan. Selanjutnya yaitu kita ke prosedur audit untuk penjualan. Yang pertama, kita siapkan schedule utama dari penjualan. Dari schedule penjualan. Nah, ini sudah saya siapkan di PL1. Nah, ini schedule utama untuk penjualan ya. Nah, ini kita geser saja dulu ke PL1. Oke. Nah, ini prosedur audit. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di halaman 52 sampai 56. Di buku 1 itu ada keterangan penjualan, gitu ya, penjualan. Terus juga teman-teman juga bisa lihat dari dokumen-dokumen berupa faktur penjualannya. Di buku 1 dari mulai halaman 65 sampai 67.
Selanjutnya ada lakukan penelaahan analitis untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, ini untuk prosedur analitis saya sudah buatkan juga itu di ARP 1.3 itu di prosedur penelaahan analitis untuk laba rugi. Nah, ini penjualan PT Sugus naik sebesar 39%. Oke. Selanjutnya ada minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di halaman buku 1 halaman 20 itu yang berwenang adalah staf akuntansi biaya yang di bawah kepala bagian akuntansi atau saudari Olivia gitu. Jadi saudari Olivia itu dibantu sama staf akuntansi biaya untuk menentukan harga jual gitu. Selanjutnya ada di buku prosedur penjualan yang kelima yaitu yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Oke, itu teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 222 itu ada kebijakan akuntansi PT Sugus, yaitu penjualan menggunakan FOB Destination Point yang artinya penjualan diakui jika barang sudah sampai di pelanggan ya. Terus juga untuk indeksnya untuk prosedur audit yang kelima ini kita di TOC 1. TOC 1. Nah, ini untuk TOC 1 teman-teman bisa lihat di dokumen-dokumen buku halaman 1 buku 1 halaman 62 sampai 76. Nah, ini ada faktur-faktur pajak dan surat jalan ya. Itu bisa teman-teman lihat, itu ada PT Zeira tanggal 26 Desember 2018 nomornya 229. Terus ada faktur penjualannya, terus nomor surat jalan dengan nomor faktur penjualan harus sama ya. Tuh, terus jumlahnya kita bisa lihat 158.600. Terus ada bukti pendukungnya, ada ya kan, ada surat jalan, faktur penjualan gitu. Terus ada bukti bank masuk, terus ada piutang juga gitu. Terus juga ada otorisasinya. Nah, otorisasinya tuh siapa aja gitu. Bagian piutang, bagian gudang gitu. Terus juga ada footing. Nah, footingnya ini sesuai enggak harga jual, terus quantity yang diminta yang dibeli sama pelanggan itu sesuai enggak, itu terus harga per unitnya tuh sama enggak, itu maksudnya gitu ya. Terus ada periksa pencatatan ke bukti penjualan. Nah, bukti penjualannya kan ada, terus kartu piutangnya juga ada ya kan. Kartu piutangnya itu tadi di halaman 52 sampai 56 tuh. Terus untuk buku besar itu tidak ada ya, di buku juga tidak ada buku besar untuk piutang dan penjualannya, seperti itu. Selanjutnya, prosedur selanjutnya yaitu ada waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Nah, ini sudah tidak ada keterangan lebih lanjut ya di buku juga. Selanjutnya yaitu periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur nota debit dan harga kontrak perkalian bahan bakar barang dan harga satuannya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di TOC. Nah, itu di footing ya. Di footing itu kalian kita memfooting harga satuannya benar nggak nih untuk
unit ini tuh jenis ini benar nggak harga satuannya seperti ini, harga satuannya segini. Terus unit yang dibeli sama pelanggan benar nggak gitu jumlahnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada waspada, periksa selama sampling harga satuan udah. Terus ada selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan ke dalam periode bersangkutan. Nah, ini tadi kita sudah dilihat ya di TOC 1 ini periksa pencatatan. Nah, ini ke bukti penjualan, kartu piutang, gitu. Sudah kita cek, itu teman-teman bisa lihat dokumen-dokumennya di halaman buku 1 halaman 62 sampai 76 atau di buku 1 juga halaman 52 sampai 56. Selanjutnya itu ada waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau berhubungan dengan retur penjualan? Oke, nah di sini kita lihat di indeks PL1. Nah ini untuk PT Sugus setelah tanggal neraca itu tidak ada retur penjualan ya, sehingga retur penjualannya itu kosong gitu ya, untuk debit kreditnya itu nggak ada, jadi tetap jadi penjualan itu dikurangi dengan retur penjualannya gitu. Selanjutnya periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran, atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Nah ini kebetulan penyerahannya itu tidak lebih dari 1 tahun ya, tidak ada juga keterangan lebih lanjut terkait penjualan terus sama piutangnya juga, itu nggak ada keterangan lebih lanjut yang lebih dari setahun gitu. Terus pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Oke, ini hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu sudah dicek ya, udah kita lakukan koreksi juga. Terus buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah, ini ada PL1. Nah, di sini setelah melakukan pemeriksaan terhadap penjualan yang disesuaikan dengan buku besar serta dokumen-dokumen pendukungnya, kami menemukan temuan yaitu PT Sugus mencatat 2 kali kan atas penjualan untuk PT Krakatau. Nah, ini maka jurnal penjualannya itu berkurang di debit sebesar 10 juta, terus ada PPN keluaran juga berkurang 1 juta. 1 juta itu dari 10 juta dikali 10%, jadi 1 juta. Terus ada piutang usaha 11 juta berkurang di kredit ya untuk PT Krakatau sebesar 11 juta. Terus ada PT Sugus salah catat nih 22 juta, seharusnya 220 juta yang gitu ya. Untuk si PT Usaha Lancar itu teman-teman juga bisa lihat di halaman 56 ya. Terus itu piutang usahanya 220 juta dikurang 22 juta gitu. Jadi hasilnya 198 juta bertambah untuk piutang yang usaha lancar gitu. Penjualannya juga bertambah karena kan salah catat ya. Salah catat dia 22 juta gitu. Seharusnya tuh 220 juta gitu. Jadi PPN keluarannya juga bertambah sebesar 18 juta. Selanjutnya ada penjualan ke PT Sejahtera terus batal kirim karena sebesar 22 juta nih batal kirim karena dikirimnya itu tanggal 3 Januari 2019. Maka penjualannya itu berkurang juga nih karena kan batal kirim sebesar 20 juta terus PPN keluarannya 2 juta. Jadi ya 2 juta ini dari 10% kali 20 juta. Nah, maka piutang usaha PT Sejahtera itu berkurang 22 juta. Kenapa? Karena kan si PT Sugus menggunakan FOB Destination Point yang dimana artinya penjualan itu dapat diakui kalau misalkan barangnya sudah sampai ke pelanggan. Sementara pelanggannya itu barang dikirimkan tuh tanggal 3 Januari 2019. Seperti itu. Oke, selanjutnya maka kesimpulannya untuk prosedur audit untuk indeks E ini itu data di atas telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Nah, setelah kita melakukan jurnal koreksi, kita masukkan ke PAR ini debitnya 30 juta. 30
30 juta itu didapat dari penjualan pengurangan penjualan ini kan ada 10 juta ditambah 20 juta. Jadi 30 juta. Selanjutnya untuk debit ini 180 juta itu didapat dari salah catatnya PT Sugus itu sebesar 180 juta. Kita masukkan ke kreditnya, menambah si penjualan kan. Untuk penjualan kan saldo normalnya kan di kredit ya. Jadi rumusnya untuk penjualan itu per auditnya untuk penjualan sebesar 42.862.087.00 itu didapat dari 42 miliar 712.087 dikurang 30 juta ditambah 180 juta, maka dapatlah 42 miliar 862 juta 087.00. Maka habis dari penjualan ada retur penjualan nih, dikurangin 125 juta 253. Hasilnya untuk penjualan per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 42 miliar 736.834 juta. Seperti itu. Nah, dari saldo ini, PL1 ini, saldo penjualan per audit 31 Desember 2018 itu dimasukkan ke indeks A3.1 atau kertas kerja untuk laba rugi. Nah, ini penjualannya kan dimasukkan nih 30 sama kreditnya 180. Kita masukkan ke indeks A3.1 maka dapatlah per auditnya 42.736.834 sama dengan di indeks PL1. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.